Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat, aman, tidak ada hal yang melintas di hadapan kita. Demikian pula Islam, iman masih disemayamkan oleh Allah di dalam diri kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, berikut keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman. Sebagaimana biasa, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin sampai pada bekal syukur, jadi mensyukuri. Cuma kebanyakan orang itu syukurnya hanya kepada harta, kesehatan. Syukurnya ketika duitnya tambah, penghasilannya tambah. Sementara keberadaan agama, keberadaan organisasi, adanya pemimpin-pemimpin itu masih jarang disyukuri. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 103 itu diantaranya syukur terhadap Islam, terhadap agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah, semuanya. Wa la tafarraqu. Janganlah berpecah belah. Jadi alat untuk tidak berpecah belah itu agama Allah. Wasilah atau sarana yang diberikan oleh Allah kepada hambanya supaya tidak berpecah belah itu bihablillah, dengan tali Allah, bidinillah. Nanti kalau di dalam tafsirnya ya wasyara'ihi, dan juga syariat-syariatnya, dan juga jamaah-jamaahnya, dan juga imarah-imarahnya, dan juga peraturan-peraturannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengacu kepada agama Islam yang tanpa jamaah dan imarahnya, agamanya siapa hari ini?
Untuk bersatu itu menjadi sulit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berpegang teguh itu supaya tidak berpecah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jelas. Ya, ini lebih jelas lagi. Dan ingatlah sejarah ini, berarti disuruh mengingat sejarah. Akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kondisi kalian bermusuhan. Ya, kalau ayat ini kan berkenaan dengan kondisi Madinah saat itu, di mana sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka perang terus-menerus antar suku, ya, terutama suku yang besar yaitu suku Aus dan Khazraj. Tetapi setelah datangnya Islam, suku-suku mereka itu menjadi bersatu di bawah panji-panji Islam. Sarana pemersatu saat itu bukan kulit, bukan bahasa, bukan tanah air, tetapi agama. Yang terkadang kita itu, kalau kita praktekkan kita hari ini, agama ada, pimpinan ada, organisasi ada, tapi masih pecah terus karena mungkin kurang syukurnya terhadap kondisi ini. Ketika kita tarik ke nasional negara kita tarik kembali lebih kecil lagi ke Muhammadiyah sebagai organisasi. Dia lahir pada zaman kolonial Belanda, jadi wilayahnya belum NKRI, bahkan Timur itu ya belum masuk. Irian Barat tidak masuk. Irian Barat atau Papua itu Bung Karno kan, Pak Hatta tidak setuju Pak Hatta karena bangsanya sudah berbeda. Tidak setuju masuk Indonesia. Ya benar, dari negara kuat kuat ngopeni dulu ya, itu seperti itu sejarah. Kemudian kondisi saat kolonial Belanda tahun 1920-an, itu orang Indonesia itu sekolah, orang itu diskriminatifnya sangat tajam antara kaum bangsawan dan rakyat, antara kolonial Belanda dan pribumi. Tetapi oleh pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu memberanikan diri mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah. Secara rinci-nya mungkin jadinya lebih tahu. Pertanyaannya, seberapa syukur kita andai kita hidup saat itu kira-kira sekolah apa orang? Kemungkinan orang-orang akan menjawab itu kan urusan Allah. Iya, tapi urusan syukur itu urusan kita. Kita bisa sholat di mana-mana dengan fikih yang sesuai dengan sunnah Rasul, di masjid dengan bebas. Itu perlu kita syukuri. Karena masjid juga bisa alat pemersatu. Yang terkadang kita itu sudah diputuskan oleh organisasi, sudah disestempel, kita masih pilih yang lain. Secara keilmuan sah. Maka kemarin saya ceritakan kenapa
tarawih itu di zaman Nabi 11, sementara di zaman sahabat justru berubah menjadi 21. Apakah mereka tidak tahu kalau kanjeng Nabi itu sholatnya 11 rakaat? Mereka menangi kanjeng Nabi. Ya, karena saat itulah yang diputuskan oleh pimpinan kekhalifahan saat itu yang diperbolehkan untuk dilaksanakan, bahkan dianjurkan untuk dilaksanakan, ya itu yang 21 itu yang dipakai. Tetapi hari ini kita disuruh milih, silahkan 21, silahkan 11. Dan anehnya terkadang yang 11 dan 21 itu justru dibentur-benturkan, padahal bukan untuk tafaruk, untuk disyukuri. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, di sini pentingnya bersyukur. Contohnya begini, saya kan penduduk Sukolilo, ada calonan apa ya namanya kemarin ya, carik dan apa Pak, perencana itu ya, kaur perencana ya, kaur perencana itu Muhammadiyah nyalon nggak itu? Atau biarkan bergulir begitu saja? Dibilang telas, perencanaan itu telas karena hubungannya dengan proyek. Di bidang strategis secara organisasi penting, tapi kita nyalon nggak? Ada nggak kader yang nyalon itu? Nggak ada. Orang lulus kabeh, nilainya tidak ada yang 50+1. Calon-calon yang S1 semua itu ujian kalau perencanaan yang saya udah yang ikut, enggak kan? Itu orang saya lulus, ketika saya tanya nilainya tidak ada yang 50+1. Semuanya tidak pernah ada pengabdian. Itu seandainya salah satu pemuda Muhammadiyah nyalon itu tadi, dan itu penting. Apalagi ketika kita tahu, misalnya ya ada 2 calon, yang satu itu bandar arak, yang satu kader, itu kita diam apa ikut campur? Padahal organisasi kita bukan politik kira-kira kita ikut campur apa diam? Ikut campur, harus itu, karena politik itu amal usaha sebagaimana taklim. Sebab rasanya dipimpin orang-orang yang tidak paham agama, bahkan melecehkan agama itu, awak dhewe wis ngerti, wis ngrasakno. Dan ini betul-betul permainan duit Pak. Jadi bandar-bandar itu sudah mengumpulkan duit untuk kepentingan ini. Jangan anggap Sukolilo itu melarat, Sukolilo itu kaya. Hanya saja penduduknya tidak mau menyentuh, itu aja. Coba ketika nanti di tangan-tangan orang rusak, yang diincar pertama itu sumber daya alam. Neng di wae, di mana saja, bahkan di negara kita. Sementara kita tidak pernah menguatkan jamaah organisasi, tetapi justru gembosi. Bukan wadkuru nikmat Allah, tapi tafarruq. Terus begitu. Akhirnya orang melihat, oh nyatanya lemah, ringkih, bukan sebuah kekuatan yang perlu dipertimbangkan. Kurang besarnya apa NU dan Muhammadiyah di Indonesia? 2 itu cukup bersatu menangan. Tapi kita tidak pernah seperti itu. Bahkan termasuk pemilihan-pemilihan. Maka saya ingatkan terus, Wali Songo begitu terjun ke Indonesia dakwah itu yang dibahas ora fikih Pak.
betul. Karena fakih wali songo, wali mungkin itu pirang-pirang tahun. No. Sholat menurut wali songo mana? Ada nggak? Yang ditinggalkan oleh wali songo kepada kita adalah kerajaan Islam, pemimpin Islam, wilayah Islam. Dan kami kita tidak pernah berpikir bagaimana menguasai wilayah sekecil apapun, yang akhirnya ya banyak wilayah-wilayah di luar Jawa maupun di Jawa itu yang ketika kita teliti sertifikatnya sudah HGU, hak guna apa itu? Usaha. Hak guna usaha. Jadi milik asing, milik orang-orang yang tukang bayari calonan. Jadi kalau ada calonan itu mereka membawa uang berkepok-kepok ya. Kemudian calon itu ditawari. Nek gelem ya nanti ada kesepakatan politik juga. Nah hal ini menjadikan kita untuk ingat kembali, kita jangan mau dipecah belah. Setelah adanya organisasi, setelah adanya agama, itu sesungguhnya tidak ada alasan untuk berpecah belah. Sebeda apapun kita, tetapi hari ini selalu mencari alasan untuk berbeda kan, selalu mencari alasan untuk berpecah belah. Umumnya seperti itu. Meskipun ada juga yang menghilangkan. Makanya pemimpin kita itu tidak mengalir ke kiri juga tidak mengalir ke kanan. Ada isu apapun itu tenas. Bukan bikin kisruh. Menyelesaikan dengan baik. Karena apa? Nanti yang dihadapi juga umat Islam. Ketika kita tidak mau orang Islam yang berwarna ungu misalnya, maka warna ungu ini akan dimiliki oleh orang-orang kafir. Dan para wali, nanti dibaca bukunya ya, ada atau wali sama itu paham hal itu. Maka apapun bentuknya itu direkrut kecuali Siti Jenar. Karena Siti Jenar itu orang alim tetapi menyimpang. Warnanya merah gitu ya. Orang alim tapi menyimpang menurut Wali Songo ya. Tapi berbeda ketika Wali Songo itu menghadapi orang awam, menghadapi rakyat, menghadapi raja, itu berbeda-beda. Nah disinilah kita terkadang terjebak dalam pembahasan fikih, sementara menguasai wilayah, memimpin wilayah itu kita abaikan. Padahal sejak awal para pendiri organisasi ini justru yang dipertimbangkan itu menguasai wilayah dan memimpin wilayah, menguasai lembaga dan memimpin lembaga. Contohnya Panglima TNI Jenderal Besar Jenderal Sudirman itu menguasai lembaga. Pada saat itu tentara nasional. Ya, hal-hal seperti ini harus mulai kita pertimbangkan, Karena kalau tidak kita, ya mereka. Sementara mereka membuat isu-isu tentang buruknya sebuah lembaga, buruknya sebuah pemerintahan, sehingga kita muntah-muntah ketika disuguhi kursi. Akhirnya mereka yang seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mulailah ada yang membahas secara khusus tentang bidang ini agar kita tidak menjadi bulan-bulanan lagi. Mumpung suasana ini suasana baik, suasana yang sekali-kali kita menemukan orang yang tidak bisa dibeli, orang-orang yang tidak bisa dibeli.
Wa kuntum ala syafa kufratin minan nari fa anqadakum minha. Jadi perpecahan itu sampai menjurus kepada dosa yang hampir-hampir masuk neraka. Gampangnya seperti itu kan memahami ayat ini. Dan keadaan kalian ala syafa, di tepi kufratin, jurang, minan nari, neraka. Fa'anqadakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian darinya. Dengan apa? Islam. Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah nek saiki dengan apa itu? Bahasa kita ya dengan Muhammadiyah dan para pemimpinannya. Dan jangan malu-malu untuk mengatakan itu. Bahasa organisasi loh maksud saya. Maksud saya bahasa ketika ini diterjemahkan ke dalam organisasi. Jadi saelek-elek wongnya Islam KTP misalnya, itu kita masih bersyukur. Dengan adanya jumlah Islam KTP itu kita menjadi mayoritas. Gawe masjid, gawe pondok pesantren menjadi mudah. Lah sampai ke Jepang, masjid di mobil. Lagi luru tanah itu wange. Nek nang kene wong tani bomo no aku butuh masjid cah iku wis aku urun Pak. Kula nembe sok bongkleng gorong dina niku. Ana isu nek apa gawe pondok pesantren nang Malas ngono. Alhamdulillah bisa ngono. Itu saja didatangi orang. Jadi bapak gawe ngene, wis aku nyumbang setengah. Jadi nyumbang tanah. Ora kok, aku ora iso gawe. Saya jawab gitu. Datang lagi seseorang. Piye awake dhewe mau gawe klinik nang arep pom ngono piye? Pas tapi bisa apa ora? Hal-hal semacam ini sebenarnya apa ya? Harus kita syukuri. Padahal Islamnya apa? Islamnya Islam KTP. Semua ini 6 sasi pisan dia orang. Orang koper masalahnya. Jadi ini oleh para wali dan pimpinan kita dahulu itu diupeni ini orang di jebres-jebres. Karena kalau mereka kita singkirkan, pasti akan dimiliki orang lain. Maka jangan heran kalau di rumahnya Pak Mulyanto barongan itu rasa gumun, tenang. Pimpinan malah naga barongan lebih sembarese. Sebab mereka kalau tidak dimiliki kita, dimiliki orang lain. Dan ketika dimiliki orang lain itu akan membuat suara, menambah biting bahasa kita. Kalau mereka menambah biting, siapa yang berkuasa? Abang apa putih? Inilah politik. Inilah. Kita diajari, tapi kita kadang iya ya, bahasnya jefokeh terus. Kalau sudah nerak politik itu, terkadang kita memang harus melihat Islamnya saja. Ya, melihat Islamnya saja. Artinya ya tadi taraweh saja yang 11 bisa berubah menjadi 21 karena kondisi politik bisa jadi seperti itu, bukan kondisi fikih. Ya, kenapa ada orang Islam sudah sampai Indonesia sholat idnya harus sama dengan Arab? Ini kondisi politik nasional Arab. Ulama-ulama mereka mewajibkan seperti itu. Artinya fikih itu bisa dipengaruhi kondisi politik. Kalaupun itu dipengaruhi penanggalan, itu kan penanggalan nasional mereka. Jadi saya ajak dengan untuk ternyata seperti itu. Ketika seseorang itu, misalnya Bani Saud sudah berkuasa, apakah untuk mengambil keputusan fikih itu diambil dari orang-orang yang berbeda dengan mereka? Tidak. Diambil dari ulama-ulama yang sepakat dengan mereka, sama. Jadi jangan bangga dulu karena sama dengan Arab. Karena itu juga disesuaikan dengan kondisi politik nasional mereka, bahkan penanggalan itu. Makanya kan sering saya katakan, mereka kan negara kaya,
wilayahnya luas. Kenapa ketika ada pengungsi Rohingya misalnya, pengungsi mana lagi itu tidak ke sana? Ayo, kita bukan anti Arab, kita tidak seperti mereka lah, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Tetapi kita jangan salah kaprah dalam memahami Islam. Disinilah buah daripada makrifat, mengetahui, paham terhadap hukum-hukum Al-Quran dan syariatnya. Buahnya itu seperti itu. Orang yang memahami hukum Islam itu buahnya ingin punya wilayah yang merdeka, ingin punya pimpinan. Pasti itu. Karena ini tidak bisa berjalan tanpa pimpinan, tanpa wilayah. Lah ketika kita sudah punya pimpinan dan wilayah, harus disyukuri. Wa guru ni'matallah. Dugi mriki pun paham derek. Paham ya? Jadi Al-Qur'an iki nek jenengan mboten gadah wilayah mboten saged. Tarweh salat rakaat sampai ra di masjid ra iso. Itu yang saya sebut wilayah. Oke, sampean tarweh nang masjid lor kono. Sampean adzan tanpa sholawatan kan Muhammadiyah ngono. Iso sampai ada tanpa sholawatan mengliani masjid yang sudah kita kuasai. Leren lah, leren. Kayak stempel berbang rento ada. Ngono, stempel jedeng melapo. Disinilah pentingnya kita menguasai wilayah dan pemerintah. Maka menguasai wilayah dan pemerintah itu amal usaha. Paham ya? Sampai nih rasa taklim nih itu radhi goni Muhammadiyah apa taklim ning ndi? Tekani babi bisa nang Mas Roni ya ditekani babi bisa terus kuwi sing iki sapa? Piye? Sekarang ini negara punya aturan. Ya. Dan memang kita tidak mau diatur dengan aturan yang memojokkan Islam, ya harus berkuasa. Jawabnya di situ, harus berkuasa apapun itu. Wani orang sampai mau corona, tapi sampai orang berkuasa membuat undang-undang dan memutuskan undang-undang isinya gembar-gembor tak tukaran karo kancane. Paham ya? Itu makrifat terhadap hukum itu seperti itu. Orang yang makrifat terhadap hukum Al-Quran itu dunia jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur. Nanti bisa berkuasa. Seorang bupati bisa mengatakan pokok yang beradan kantor ini tutup, ngono. Ya, sampai bisa berantas karaoke itu kalau puasa. Yang bisa berantas akhirnya kan ya penguasa loh, LI. Nah, itu juga Pemda. Meskipun memang kita yang umat Islam ini yang maju, yang ngoloi, yang mumpung ada yang bisa bekerja sama, itu disyukuri. Terkadang orang-orang seperti itu sholatnya justru arang-arang. Nah, makanya harus dirubah. Piye kira sholatnya jadi serempet. Itu tugas kita. Bukan mensyukuri jarangnya sholat, ya, mensyukuri kondisi tadi yang bisa mempersatukan kita. Itu apa? Cari segala sesuatu apa saja yang bisa mempersatukan kita. Tutup dulu segala apa saja yang bisa memecah belah kita. Iso. Makanya disinilah buah daripada makrifat ahkamil Quran, itu menjauhi juga larangan-larangan Allah. Bagaimana kita bisa menjauhi kalau tidak? Makanya demi kepentingan nasional, Sultan Hadiwijoyo itu mempersatukan semua penduduk. Karena yang dimusuhi itu, musuhnya saat itu orang-orang di luar wilayahnya. Maka kalau kita belajar ke Jawa Aji Soko di Bali sana, itu kan orang-orang Senen Pon, Senen Kliwon, di mana pon, dari mana pon Kliwon itu ketika kita telusuri dari Hadiwijoyo. Orang-orang dino Senen Selasa Rebo itu orang-orang.
Jawa Cisoko. Senin, Selasa, Rabu itu ya kita punya kita. Makanya hari ini akan dibedah lagi kan, akan dibedah supaya Jawa itu mengambil Jawa yang kuno. Setelah Brawijaya kalah dengan sedulurnya, diucarakan oleh para Sunan, mereka kan dibuang ke Bali. Maka mereka masih menggunakan Jawa yang kuno, Jawa Cisoko. Tapi Jawa kita itu bukan Jawa Cisoko, Jawa yang hati kusumo. Mula ana weton Rebo Kliwon. Itu kita abadikan Pak, di peristiwa-peristiwa pernikahan itu tidak hanya tanggal nasionalnya yang kita tanyakan. Saya pribadi, karena itu warisan Kesultanan Islam. Wadkuru, ingatlah itu. Mereka bisa berkuasa hanya dengan menyatukan itu. Senin kalau pon, dinten kali masalah. Itu wilayah politik Pak, itu wilayah politik. Mungkin di dalam Islam tidak ada. Apakah itu bid'ah ketika wilayah politik, saya tanya. Dan nanti itu perlu pembahasan kembali. Jadi kalau urusan berkuasa, kita sudah pernah berkuasa, dihancurkan oleh Belanda. Makanya harus mencukuri wilayah. Bagaimana supaya persatuan ini tetap bersatu? Karena musuh kita itu bukan orang nasional, luar. Hanya banyak londo-londo ireng itu kadang yang. Nah, nanti dibuka saja sejarahnya londo ireng, Sukolilo itu siapa? Nanti anak turunnya masih loh Pak. Anak turunnya itu masih dan bersifat londo ireng. Aneh kan? Aneh. Nanti kalau tidak tahu ke rumah saya saja. Jadi dulu moyangnya itu menjadi londo ireng. Sampai hari ini anaknya itu bersifat. Saya tidak tahu apakah itu sudah mendarah daging atau gimana. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Dzaqo ta'mal imani man radiyallahu rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul." Akan merasakan lezatnya iman seseorang itu ketika sudah ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ada juga Muhammadin Rasulah, itu tidak ada Nabi ya. Ada juga hadis yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa ridho kalau kita syukur saja tidak? Atau sebaliknya, bagaimana kita bisa syukur ridho ya orang? Seseorang yang tidak akan bisa bersyukur kecuali dengan sifat ridho, dengan legowo, menerima. Sampai diparingi HP ini nek Rasulullah, HP kok mengkene, bisa syukur apa ora? Jadi syukur itu hanya bisa diterapkan ketika kita bisa ridho. Ridho itu apa? Gampangnya jawabannya apa ridho itu? Ini kan masih bahasa Arab ridho. Nopo, lega, mungkin lebih tepatnya lega. Saya cari-cari terjemahan paling mendekati itu lega. Jadi dijejeri diesel amo ya legowo, dijejeri diesel alus ya legowo. Makanya Kanjeng Nabi itu bersabda untuk taat kepada pemimpin itu meski pimpinan fajir. Fajir ini pun apa? Masih senang dosa. Ya senang dosa. Cara sampai nek nyeti pimpinan seneng dosa sepet apa seneng? Sepet. Padahal itu nak taati. Piye? Niru sapa? Apa menane orang nyepeti? Yang kita lihat sepet itu disuruh naati ketika perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika perintahnya tidak untuk kepentingan pribadi, ketika perintahnya berdasar kesepakatan. Iya. Panggil ya.
Jadi itulah bentuk ridho itu seperti itu. Nah disinilah kita disuruh legowo, diperintahkan untuk legowo. Seseorang tidak akan bisa Islam kecuali dengan legowo. Ayo mari kita buktikan dalil-dalilnya. Kan sering saya baca, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Lah kosok baline legowo harajan itu ketika kita sudah tidak menemukan di dalam diri kita itu rasa sepet, rasa iya dengan keputusan-keputusan Nabi Muhammad, keputusan-keputusan Allah, keputusan-keputusan para pimpinan, itulah Islam. Makanya dipertegas asar Umar ibn Khattab, la islama ila bil jamaah. Itu julung-julungnya ning kono, la jama'ata ila bil imarah, la imarata ila bil ta'ah. Itu julung-julungnya ning kono, Pak. Di pimpinan yang kita buat itu bukan untuk hiasan ngomong ini gini, struktur organisasi, bukan. Salah satu bentuk bahwa Islam benar itu ada strukturnya. Nah bentuk struktur yang benar itu ditaati. Angel ada. Lah wis sampean kula niku ping legowo. Piye, padahal ora sekno ati. Piye, legowo apa tetap ora sek. Makanya belum sampai kepada iman yang benar. Kalau masih yajidu fi anfusihim harajan. Dari apa? Mimma qadaita. Dari yang sudah engkau putuskan. Kenapa kok orang? Dari yang telah Al-Quran Allah turunkan, tidak seperti itu. Mimma qadaita, yang sudah engkau putus. Wa yusallimu taslima, dan menyerah benar-benarnya. Jadi yuhaqqimuka fima syajara bainahum, itu penting. Jadi ketika mereka mencari permasalahan itu kepada pimpinannya, iki jawab piye Pak kok nolakon ini. Nah setelah diputus lilolat dowo. Aja nek dijak tukaran tok legone. Jadi watak hambanya itu sudah diberi, Allah sudah memberikan watak kepada hambanya, yaitu mengedepankan syariat, mengedepankan keputusan tadi, mengedepankan tujuan yang paling utama. Kira-kira yang paling lah. Maka watak-watak inilah yang diterjemahkan oleh kita sebagai tarjih dan tajdid. Jadi mengedepankan yang utama. Jadi kalau kita tidak memahami ini, tarjih tajdid malah seolah-olah bid'ah. Lah ngene iki Bapak Ibu rahimakumullah, sing megang tarjih tajdid ku nek wong liberal ya beda neh. Mulane harus diisi. Jadi malah moh lunga ya bar. Kapal mbok tinggal lunga, sing nyopir wong mendem. Sepur tinggal lunga, sing mengendarai wong mendem. Bis muatane wis moteng-moteng wis akeh malah ditinggal lunga. Nah, dicekel penumpangnya nih. Penumpangnya orang desin, orang tahu wajar nyopir bar. Seperti inilah yang dikendaki oleh orang-orang kafir. Agar kita meninggalkan wilayah-wilayah kita, mengabaikan hukum-hukum pimpinan kita, mengabaikan syariat-syariat kita. Akhirnya mereka yang berkuasa. Jadi setempel-setempel seperti itu. Allah telah memberikan watak hambanya untuk mengedepankan tujuan paling utama. Lalu ya
yang lebih utama. Iki kates, iki bongkote niku pucuke nggih, sing ana ganilane niku lho, kita niki. Niku sing jenengan garin sing pundi? Sing legi apa sing kene sik? Tusik. Itu memang watak asli manusia. Jadi aja dirubah, mesti milih sing inu dhisik. Ora mesti milih sing ya. Manusiawi. Itu manusiawi. Ketika jenengan naik bis, itu ada tempat duduk kosong, masih bisa memilih yang mana? Sandi sopir. Ono sing sanding sopir gitu kan. Sopir yang mana? Sandingan aja. Iki aja nggone bareng ana penumpang ayu iki kira-kira ngono padha wae. Itu utama. Itu sopir. Lah sampean. Itu urusan agama itu. Seperti itu. Itu sudah ditobiahkan oleh Allah. Fa inna Allaha qad tubi'a ibadahu ala isarin afdal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menetapkan mematri tubi'a itu dipatri. Ibaduhu atas hambanya itu apa ala isarin afdal, memilih yang paling utama. Afdalul aghrad seutama-utama tujuan. Jadi kan milih Pak. Mulane kudu dipikiran rojihkan. Ono tunggale akeh dadi pilih sing paling apik. Sampeyan padha-padha mangan beras iku gratis kabeh, milih sing atas apa sih milih sing mbok. Sing ana lawe apa sambel-sambel rasa. Iki cetok. Iya. Iya, itu tabiat manusia. Jadi nek awake dhewe duwe lembaga majelis jenenge tarjih itu karena tabiatnya manusia. Itu insaniah basariah manusiawi. Ngono. Jadi ora kok angger. Wong warung wae sampean milih kok. Warung milih ra. Gandul milih sing paling rame. Padahal sing paling rame ra butuh sampean. Bener? Sampai teko wis entek dagangane. Lah sing ora sing sepi. Lilo Andri yang gerbakule A. Yo, ayo. Masakane nah. Regane mu. Nah. Parkire om. Ah. Gratis pisan. Sekali. Iya. Sampai itu pada presiden milih sing seneng dundung, nggih mboten? Iya. Angger rino BLT metu nek iso awan sore BLT metu wah seneng. Jadi presiden 15 periode tetap jangan pilih. Iya. Sampai untuk bungkusane sing liya untuk wilayah milih ndi? Lah ngene iki dirojih neh ditarjih manusia itu dicerdaskan, masyarakat itu dicerdaskan. Sampai untuk sego pecel karo untuk sawah milih ndi? Lah orang-orang yang menguasai wilayah-wilayah Kalimantan moh bawa sego pecel, mau dudungi BLT tempe Bandeng moh milih sawah wae. Ya sampean milih kuwi piye? Benar ora? Iya, seperti itu. Padahal, nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu sudah menerapkan pada hati seorang hamba itu pilihan utama, maka kita sodorkan saja yang utama-utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui bahwa penduduk Arab, penduduk Makkah menyembah Tuhan. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya punya Tuhan yang lebih utama. Milih ndi kowe? Nah, seperti itu. Kamu punya akhlak, saya punya akhlak, maka disebut akhlakul karimah yang paling utama, yang paling mulia, sangat mulia. Milih ndi? Seperti itu. Di aturan dunia ini ada aturan keluarga. Silahkan punya istri A, B, C, D seperti di barat, di timur, di Cina maupun di mana saja. Islam punya. Milih ndi?
wes mbok pelajari ya, mbok apa-apa, nah itu tetap apik Islam. Ini bukan fanatisme, tapi pembelajaran. Ayo disinalne sistem nikah sapa sing paling bener. Lah ngono ku KUA ya disyukuri bocah. Diparani, ibu loro lah ya gowo nang KUA. Aja siji nang KUA siji. Nah, Sulit lah. telu ya lah gowo nang KUA. Ora apa-apa. Nggih, paham nggih? Karena itu warisan ulama-ulama. Ana agama lihat di KUA. Saya tanyain. Nggak ada. Maka banyak orang kepengen bubar, kan itu. Bubar. Bukan karena saya pakai KUA loh. Bukan karena saya pakai KUA. Setelah saya memahami sejarah nasional tentang Islam, itu seperti diantaranya seperti itu. Jangan sampai nasibnya seperti Kementerian Penerangan ya, Departemen Penerangan. Sekarang sudah tidak ada. Maka dia tidak akan mendahulukan yang biasa daripada yang utama. Jadi iblis itu kalau di dalam kita apa saya lupa ini. Iblis itu akan menggoda manusia bagaimana manusia itu sibuk terhadap yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Isgaluhu alal mahdud, isgaluhul mahdud alal afdal. Begitu ya. Jadi dia sibuk terhadap sesuatu yang tidak penting, bahkan meninggalkan yang penting. Taklim ini penting orang ya? Kadang aku milih kerja. Iya, nah, padahal seminggu sekali. Dan maka di dalam, tetapi kita tidak ekstrem seperti golongan lain. Nek kok didenda, tidak se ekstrem itu. Nek gelem didenda dihukum. Ono lho Pak, jamaah itu ora gelem tekan taklime didenda. Kita tidak se ekstrem itu. Kita akan tetap kembali kepada sunnah-sunnahnya, diilingno, dicari kemana kok dia tidak hadir. Jangan-jangan baru setengah itu ya, kurang semenit ya. Lah itu terus ya. Fala yastagilu bihadad dar ila jahil bisyarfi daril qarar. Maka tidak akan sibuk terhadap urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat. Kerja ya untuk urusan akhirat tadi, berteman untuk urusan akhirat. Bagaimana kita membahas wilayah-wilayah yang strategis untuk kepentingan yang strategis, itu bahasa nasionalnya seperti itu ya. Bahasa fikih, tarwih fikih, nikah fikih, sholat fikih, wudu, itu baik. Tetapi kemudian meninggalkan fikih berkuasa itu fatal. Nangis ketika Uighur itu kurang apa Islamnya, tapi karena yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak senang Islam, ya wes busuri sisi-sisi. Jadi jangan ketika musim calonan ya kita bahasnya bagaimana menang. Ojo bahas wiridan 10.000 ngisor saja tak. Bahas ora jelas. Ya, ketika kita menghadapi calonan, bahasnya bagaimana kita menang, bagaimana rakyat ini terkendali, bagaimana kita punya teman sebanyak-banyaknya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi disyukuri adanya organisasi, adanya imam-imam masjid, adanya muadzin, adanya orang-orang yang masih ngaku Islam, itu disyukuri. Karena dengan pengakuan banyak, sekali lagi kita bisa mudah melakukan Islam yang lain. Itu baru rakyatnya, belum penguasanya. Orang lain memikirkan ini.
Dan mereka akan menghembuskan cerita-cerita wong kiai kok bahas kursi. Bolak-balik tujuannya ya jabatan, orang peduli, tidak peduli. Sebab aku nek jabat, dapurem sing jabat. Ngono jawab ngono. Lah nek dapurem sing jabat itu sing dadi ngene. Nah, ketika kita menjabat, mereka akan membuat kesan buruk terhadap kita. Lah awak dhewe kok melu-melu, mula kudu pimpinan, duwe organisasi itu seperti itu. Biar tidak termakan isu. Soeharto Soekarno anu. Ngono yo sing gawe ngono-ngono kuwi kabeh. Tugase memang tukang gawe ngono kuwi tok. Sendiri jangan tidak usah. Soeharto selesai ya tutup. Kita pelajari. Soekarno Pak Mulyanto selesai tutup. Ora usah mati sing liya-liya. Kemarin yang baru saja meninggal ya Pak. Buya Syafi'i Ma'arif selesai tutup. Ora usah mati elek-elek. Jangan terpancing hal-hal seperti itu. Artinya kita membahas sesuatu yang makbul. Orang-orang penting. Yang penting itu bahkan bisa terlarang kan? Bisa terlarang. Itu. Yang penting kita ambil pelajarannya untuk kita ajari, untuk kita kedepankan nanti berjalan kita biar tidak terseok-seok. Intinya Bapak Ibu, syukur yang saya maksud di sini bukan syukur duit, sawah, rumah, mobil mewah, bukan, tetapi syukur terhadap Islam dan persyarikatan berikut pimpinannya. Ternyata itu juga disyariatkan oleh Allah yang selama ini mungkin kita abaikan, kita lupa. Kita bisa sholat sesuai sunnah itu karena punya wilayah, punya kekuasaan. Dan wilayah itu orang yang duwe, wilayah itu orang setempel. Dan mulai di wilayah, di kekuasaan, dijogo, diuri-uri. Wong sing di sepeda motor kuno elek diuri-uri, ditota-tota, dihiasi itu sudah dadi payu larang. Apa meneh sampeyan duwe organisasi gede iso bules liyane. Begitu nggih. Nggih, karena sudah 6:30. Mungkin yang saya sampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya. Itu ya karena pendidikan saya yang kurang. Jadi nanti kita benahi sendiri, kita perbaiki, kita saling mau berwasiat. Jika ada benar, ya marilah kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Tusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.